Pernah nggak sih kalian nyadar kalau hampir separuh dari aktivitas harian kita itu jalan pakai mode autopilot, ya kan? Kita bangun, mandi, kerja, terus tidur lagi, nyaris tanpa kesadaran penuh di setiap momennya. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah teks kuno yang jujur aja nolak keras ngebiarin kita hidup kayak gitu. Ini bukan sekedar obrolan sejarah biasa ya. Teks ini tuh fungsinya persis kayak alarm jam. Anggap aja ini alarm super nyaring yang sengaja disetel buat ngebangunin jiwa kita yang lagi tidur pulas di tengah rutinitas. Sumber materi kita berpusat pada surat ke-54, yaitu Al-Qamar, dan fokus utamanya cuma satu, tapi tajam banget, kesadaran. Dan di sepanjang teks ini ada satu pertanyaan yang terus-terusan menggema, ibarat detak jantung. Fahal min mudakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba bayangin, pertanyaan ini tuh kayak tombol snooze di alarm kalian pas pagi-pagi buta yang dingin banget. Alarmnya bunyi keras, nuntut perhatian kita buat segera melek dan ngadepin hari. Secara psikologis, kita semua tahu lah ya betapa menggodanya mencet tombol snooze demi ilusi 5 menit lagi aja. Emang udah sifat dasar manusia buat milih meringkuk di balik selimut ketidaktahuan daripada harus ngadepin cahaya realitas yang kadang menyilaukan dan penuh tanggung jawab. Teks ini benar-benar mojokin kita dengan pertanyaan itu. Apa kita bakal beneran bangun atau malah mencet snooze lagi dan balik terlelap dalam kelalaian? Oke, mari kita selami lebih dalam konsep ini. Teks ini mendefinisikan kesadaran atau al-wa'yu itu bukan cuma sekedar urusan biologis di mana jantung kita berdetak. Bukan itu. Kesadaran di sini tuh sebuah kemampuan yang aktif, yang penuh kerendahan hati buat benar-benar melek sama realitas. Ini benar-benar kebalikan dari hidup dalam mode autopilot kan? Kalian pasti pernah kan ngalamin momen jalan penuh gaya ke sebuah ruangan, pas nyampe malah bengong terus mikir, tunggu, aku kesini tadi mau ngapain ya? Nah, bayangin kelupaan sepele itu ditarik seskala tujuan hidup kita secara keseluruhan. Itulah yang disebut keadaan lalai atau tertidur secara spiritual. Dan yang ditekankan di sini, kesadaran sejati itu nggak bisa dipaksain dari luar guys. Itu murni pilihan sadar dan personal yang harus kita ambil sendiri. Nah, ada satu metafora super brilian nih di balik judul suratnya, Al-Qamar yang artinya bulan. Pertanyaannya, kenapa bulan? Coba deh kita lihat dari sisi astronomi. Bulan itu benda langit yang tenang, stabil, dan yang paling penting, dia nggak punya cahayanya sendiri. Dia bergantung penuh sama matahari buat bisa bersinar di gelapnya malam. Nah, persis kayak gitu argumen teks ini soal kesadaran. Menjadi sadar itu artinya kita ngalamin semacam kematian ego. Kita sadar kalau kita ini ibarat bulan yang butuh petunjuk dan cahaya dari Sang Pencipta buat memantulkan kebaikan di dunia ini. Sebaliknya, kesombongan itu digambarin sebagai ilusi yang agak konyol sebenarnya. Ilusi ego yang dipu manusia buat ngerasa seolah-olah mereka ini mataharinya, sumber kekuatan, cahaya, dan kebenaran itu sendiri. Ilusi inilah yang bikin manusia jadi buta sama posisi aslinya di alam semesta. Sekarang, mari kita lihat gimana narasi peringatan ini dibuka di ayat-ayat awalnya. Teks ini nyeritain soal fenomena terbelahnya bulan. Dalam konteks ceritanya, kejadian ini bukan disajikan cuma sebagai ajang pamer keajaiban, tapi benar-benar sebuah shock terapi yang absolut. Sebuah guncangan yang sengaja dirancang buat ngehancurin ilusi keseharian manusia, buat nyadarin mereka kalau hari akhir atau realitas itu udah di depan mata. Tapi coba tebak apa yang terjadi pas manusia disodorin bukti yang nggak terbantahkan ini. Nah, disinilah teks ini nyorotin sebuah fenomena psikologis yang kita kenal sebagai disonansi kognitif. Saat otak manusia dihadapin sama kebenaran yang maksa mereka buat berubah, otak biasanya bakal ngarang alasan-alasan absurd buat ngelindungin zona nyamannya. Bukannya bangun, orang-orang di cerita ini malah merasionalisasi guncangan itu, buang muka, dan nyebutnya cuma sihir yang numpang lewat. Mereka sibuk nyari tameng kebohongan biar bisa terus tertidur. Dan di titik inilah teks mulai ngehajar kesadaran kita pakai sebuah repetisi yang benar-benar terencana. Angka 4. Pertanyaan tajam yang sempat kita bahas di awal tadi, Fahal min mudakir, itu ditulis berulang. 4 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 4 kali. Teks ini seolah mastiin kalau polanya nggak mungkin kelewat sama pembacanya. Setiap kali narasi nyeritain ada satu peradaban besar di masa lalu yang cuek sama peringatan mereka, pertanyaan ini muncul lagi. Bayangin aja, 4 kali alarm ini bunyi kencang beruntun, berfungsi buat ngelucutin semua alasan yang mungkin dipakai pendengarnya buat pura-pura budak. Mari kita lihat rekam jejak kehancuran ini melintasi sejarah sesuai teksnya. Ada 5 peradaban super besar yang diceritain gagal ngerespons alarm mereka. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan sebuah pola yang mematikan. Pertama, kaum Nuh. Penolakan keras kepada mereka selama berabad-abad akhirnya harus dibungkam sama gelombang banjir yang nelan seluruh peradaban. Terus ada kaum Ad.
Mereka merasa super aman di balik pilar-pilar raksasa dan kemajuan teknologi fisik mereka, tapi ironis banget, bangunan megah itu nggak ada artinya pas disapu bersih sama cuaca ekstrem dan badai topan yang ganas. Lanjut ke kaum Tsamud, masyarakat elit yang buta karena privilege dan harta. Mereka hancur seketika cuma karena gelombang suara yang melumpuhkan jantung mereka. Lalu ada kaum Lut, masyarakat yang nuraninya tumpul akibat normalisasi amoralitas, berakhir dihujani batu belerang. Dan terakhir, Fir'aun beserta kerajaannya, puncak dari arogansi kekuasaan yang terang-terangan nolak bukti nyata, ujungnya ditelan sunyinya dasar lautan. Polanya jelas banget kan? Milih buat terus tidur dalam kesombongan, endingnya selalu keruntuhan telak. Jadi, poin krusial dari semua ini adalah, cerita-cerita sejarah ini bukan dongeng pengantar tidur soal orang zaman bahula. Enggak sama sekali. Ini adalah teguran langsung buat kita di masa sekarang. Kita ditantang buat nggak ngerasa kebal cuma gara-gara kita ngantongin gawai canggih, punya jutaan followers di medsos, atau hidup di sistem ekonomi yang mutakhir. Jujur aja, ada ironi yang lumayan nampar di sini. Kita hidup di era informasi, di mana notifikasi bunyi di kantong tiap 5 menit, tapi jangan-jangan kita ini generasi yang paling tertidur lelap secara spiritual dibanding peradaban-peradaban kuno yang runtuh tadi. Coba deh, pertanyaannya buat kalian hari ini. Kenyamanan modern atau kesombongan intelektual macam apa sih yang lagi jadi selimut tebal dan bikin kalian terlelap sekarang? Buat ngebantu kita mengukur posisi kita, konsep dalam materi ini bisa digambarin kayak anak tangga evaluasi diri menuju pencerahan. Ada 3 tingkatan nih. Paling bawah ada ghaflah alias kelalaian total. Kalau di zaman now, ini tuh ibarat momen pas kalian ngabisin waktu 3 jam scrolling layar medsos tanpa tujuan, nggak nyadar waktu habis, ngabain kewajiban, dan bener-bener mati rasa sama makna hidup. Nah, di tengah ada yakzah. Ini momen kebangkitan. Pernah nggak ngalamin krisis, misal kehilangan kerjaan atau masalah kesehatan, terus tiba-tiba kalian tersentak, mulai merenungkan arah hidup, dan nyadar ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kalian? Yup, itulah yakzah. Terus di puncaknya ada muraqabah. Ini tingkat kesadaran tertinggi, di mana kalian punya kendali dan fokus penuh. Nyadar kalau setiap napas dan tindakan kalian itu selalu diawasi Sang Pencipta. Bahkan pas kalian lagi sibuk-sibuknya di tengah hiruk-pikuk kota. Nah, coba tanya ke diri sendiri jujur-jujur aja, di anak tangga mana kaki kalian lagi berpijak hari ini? Tentu aja, kesadaran sejati itu bukan keajaiban yang turun dari langit dalam semalam ya. Ia adalah sebuah komitmen gaya hidup. Dari paparan teks ini, kita bisa ngerumusin pergeseran kebiasaan yang bisa langsung diterapkan. Langkah pertamanya bukan tindakan fisik, tapi keputusan mental buat ngejawab panggilan itu. Mulai deh, belajar buat nggak nyuekin kegelisahan di hati pas ngeliat ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, biasain ngeliat sejarah bukan sekedar deretan angka tahun, tapi sebagai cermin. Jangan biarin diri kita ngulangin arogansi masa lalu. Kita juga diajak buat ngelujutin kesombongan, nyadar kalau setinggi apapun gelar atau sebesar apapun saldo rekening kita, itu semua rapuh banget. Latih mata kita buat ngeliat tanda-tanda kebesaran di sekitar kita, bahkan dari hal sesimpel pergantian siang dan malam. Dan ini yang jadi inti dari semuanya, stop nunda-nunda. Kenapa? Karena menunda itu cara paling halus dari ego kita buat ngejaga kita tetap tertidur sampai semuanya terlambat. Pada akhirnya, argumentasi teks ini bermuara pada persimpangan 2 takdir yang benar-benar bertolak belakang. Milih buat nutup mata dan tetap rebahan dalam kelalaian mungkin emang kerasa gampang di awal. Tapi, teks ini ngelukiskan gambaran yang suram bahwa pilihan itu perlahan-lahan bakal ngegerogotin jiwa kita. Bikin cemas yang gak ada habisnya, bingung secara eksistensial, dan pada titik akhirnya, kehancuran. Persis kayak kisah tragis para penguasa masa lalu yang baru nyadar akan kebenaran pas napas mereka udah tercekik air. Sebuah kesadaran yang datangnya pas pintu waktu udah terkunci. Tapi di sisi lain, kalau kita milih buat bangun, ngelawan rasa kantuk spiritual yang berat itu, dan jadi manusia yang mawas diri, hidup kita bakal diarahin ke rute yang 100% beda. Rute ini ngejanjikan ketenangan batin yang solid, rasa aman di tengah badai kehidupan, dan pada puncaknya, harmoni abadi yang dijanjikan sebagai surga. Semua kartu udah dibuka di atas meja. Pola-pola sejarah juga udah dibentangkan dengan sangat transparan. Alarm itu sekarang lagi berdering nyaring banget di ruang kesadaran kita melalui narasi Alkomer ini. Saat ini, sungguh udah nggak ada lagi ruang gelap yang tersisa buat sembunyi di balik alasan. Cuma ada satu pertanyaan tajam yang nunggu jawaban dari kalian. Sebuah pertanyaan yang bakal terus menggema bahkan setelah sesi telaah materi ini usai. Hari ini, maukah kamu mengambil pelajaran?